Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Wah, alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama Kak Aulia. Di video kali ini kakak akan membahas mengenai pecahan dengan dibantu oleh media pembelajaran, yaitu aplikasi PET Interactive Simulation. Baik teman-teman, jadi kalian tahu nggak sih pecahan itu apa? Nah, sekarang kakak akan membahas definisinya terlebih dahulu. Jadi, secara sederhana, pecahan merupakan bagian suatu benda terhadap suatu benda tertentu atau bagian dari suatu hal terhadap suatu hal tertentu. Oke, pasti kalian masih bingung kan? Apa sih itu pecahan? Kakak di sini akan mencoba mengilustrasikan supaya kalian tidak bingung, oke? Gini. Pernahkah kalian melihat ibumu membelah satu semangka? Jika satu semangka itu dibelah-belah menjadi beberapa bagian, maka akan diperoleh potongan-potongan. Potongan-potongan itu merupakan bagian dari seluruh bagian semangka. Nah, bagian-bagian inilah yang disebut pecahan. Baik teman-teman, sebelum kakak membahas pecahan ini menggunakan media pembelajaran PET Interactive Simulation, kakak di sini akan memberikan contoh menggunakan ilustrasi sebuah semangka supaya kalian lebih mudah untuk memahaminya. Yuk disimak videonya. Teman-teman mengenal pecahan sederhana yuk menggunakan ilustrasi sebuah semangka. Nah, teman-teman, di sini sudah ada satu semangka nih. Jika satu semangka ini dibagi menjadi dua, maka nilai satu bagiannya adalah setengah atau 1/2. Selanjutnya, jika satu semangka dibagi menjadi 3 bagian, maka nilai satu bagiannya adalah 1/3 atau 1/3. Yang terakhir, jika satu semangka dibagi menjadi 4 bagian, maka nilai satu bagiannya adalah 1/4 atau 1/4. Baik teman-teman, sekarang kakak akan menjelaskan pecahan menggunakan aplikasi PET Interactive Simulation. Coba kalian perhatikan di layar. Di layar sudah terdapat lingkaran. Nah, lingkaran ini kakak akan membaginya ke dalam 5 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah membaginya ke dalam 5 bagian yang sama besar, kakak akan mengarsir salah satu bagian dengan warna hijau. Nah, setelah kita arsir salah satu bagian dari lingkaran itu, maka kita dapat simpulkan nilai satu bagian yang diarsir adalah 1/5 atau 1/5. Nilai tiap bagian yang lain juga disebut 1/5. Untuk contoh berikutnya, kakak akan menggunakan persegi panjang. Coba kalian perhatikan di layar. Di layar sudah terdapat persegi panjang. Nah, persegi panjang ini kakak akan membaginya ke dalam 6 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah dibagi menjadi bagian yang sama besar, kakak akan mengarsir salah satu bagian yang sudah terbagi menjadi 6 yang sama besar itu dengan warna merah. Nah, hal ini dapat disimpulkan nilai satu bagian yang diarsir adalah 1/6 atau 1/6. Nilai tiap bagian yang lain juga disebut 1/6. Oke, untuk contoh yang terakhir kakak akan menggunakan persegi. Coba kalian perhatikan persegi di layar ya. Nah, persegi ini kakak akan membaginya ke dalam 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah menjadi 8 bagian yang sama besar, kakak akan mengarsirnya dengan warna kuning. Setelah mengarsirnya, maka hal ini dapat disimpulkan nilai satu bagian yang diarsir adalah 1/8 atau 1/8. Nilai tiap bagian yang lain juga disebut 1/8. Untuk penjelasan selanjutnya, kakak akan membahas mengenai bagaimana sih cara membaca pecahan itu sendiri. Nah, di sini sudah terdapat persegi panjang.
Nah, persegi panjang ini kakak akan membaginya ke dalam dua bagian. 1, 2. Nah, setelah dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, kakak akan mengarsir salah satunya menggunakan warna merah. Nah, setelah diarsir, hal ini dapat disimpulkan pembacaan yang bagian atas disebut 1, yang bagian tengah itu bisa disebut per, dan yang bagian bawah itu disebut 2. Jadi kita bacanya 1/2. Bagian yang diarsir warna merah dibaca 1/2 dan bagian yang tidak diarsir pun dibaca 1/2. Kakak akan memberikan satu contoh lagi bagaimana cara pembacaan pecahan ini. Nah, di sini sudah ada persegi panjang. Nah, persegi panjang ini kakak akan membagi menjadi 4 bagian. Nah, setelah menjadi 4 bagian yang sama besar, kakak akan mengarsirnya menggunakan warna merah. Setelah diarsir, maka hal ini bisa dibaca bagian yang atas itu disebut 1, yang tengah disebut per, yang di bawah disebut 4. Jadi kita membacanya 1/4. Bagian yang diarsir warna merah dibaca 1/4, yang tidak diarsir pun dibaca 1/4, 1/4, 1/4. Sekarang kakak akan membahas mengenai bagaimana sih cara menuliskan pecahan. Nah, perhatikan di layar ya. Di layar sudah terdapat persegi panjang. Persegi panjang ini kakak akan membaginya menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, setelah membaginya ke dalam dua bagian, kakak juga akan mengarsir salah satunya dengan warna merah. Bagian yang diarsir menunjukkan 1 dibagi 2, atau penulisannya 1 dibagi 2 ditulis dalam lambang pecahan adalah setengah bagian. Pecahan setengah ditulis 1/2. Bagian yang atas disebut pembilang, bagian yang bawah disebut penyebut. Baik teman-teman, sekarang kakak akan membagi persegi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Setelah terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar, kakak akan mengarsir 2 bagian menggunakan warna merah. 1, 2. Gambar yang diarsir menunjukkan 2 dibagi 4 atau ditulis, jika ditulis dalam lambang pecahan adalah 2/4 bagian. 2/4 ditulis. Nah, bagian yang atas, yang 2, itu disebut pembilang. Bagian yang bawah, yang 4, itu disebut penyebut. Baik teman-teman, sekarang kita akan belajar sambil bermain. Kenapa bermain? Karena ini adalah bentuknya game. Tetapi game ini masih nyambung dengan materi yang telah kita bahas tadi. Ya, coba ya, kita tunggu dulu. Baik teman-teman, sekarang kita mulai dari level 1 terlebih dahulu. Nah, sekarang sudah terdapat persegi, lingkaran, 1/3, 1/2. Nah, hal ini kita akan cocokkan ke dalam wadah 1 dan wadah 2. Yuk, kita mulai cocokkan. Mulai dari gambar pertama yaitu persegi. Nah, persegi ini sudah dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar dan yang keduanya sudah diarsir menggunakan warna biru. Kita cocokkan. Kira-kira yang mana ya yang sama? Betul, itu dia yang itu. Persegi dibagi menjadi 3 bagian dan yang keduanya diarsir menjadi warna merah. Kita cek. Oke, yeay, benar. Oke, selanjutnya gambar kedua. Persegi dengan arsiran penuh warna hijau. Kira-kira yang mana ya? Pasti udah ketebak yang itu. Yang diarsir warna merah. Yeay, betul. Yuk, selanjutnya 1/3. Kira-kira yang mana ya? Yang itu dia. Yuk kita cek apakah benar. Yeay, benar. Oke, selanjutnya lingkaran. Lingkaran dibagi menjadi 2 bagian dan yang diarsir warna merah 1, yang tidak 1. Itu sama dengan 1/2. Apakah benar? Cek. Oke, benar. Selanjutnya lingkaran dengan 4 bagian yang sama besar dan salah satunya diarsir menggunakan warna hijau. Kira-kira sama yang mana ya? Apakah itu? Kita cek.
Ya, benar. Yang terakhir sudah pasti itu pasangannya karena sudah tidak ada sisa lagi. Segi yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar dan yang ketiganya diarsir dengan warna biru sama dengan 3/4. Betul. Yeay. Dapat bintang 3. Sekarang kita level 2. Aduh, udah mulai susah ya. Oke. Persegi dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar dan yang keduanya diarsir warna merah sama dengan 2/3. Kita cek. Apakah benar? Yeay, benar. Oke, selanjutnya 3/4 sama dengan yang itu dia. Persegi 4 bagian yang sama besar dan yang ketiganya diarsir warna biru. Oke, benar. Selanjutnya 1/3. Yaitu sama dengan yang mana ya? Nah, yang itu dia. Segitiga yang dibagi menjadi 3 bagian sama besar dan salah satunya diarsir warna hijau. Selanjutnya persegi dibagi menjadi 2 bagian, salah satunya diarsir warna biru sama dengan persegi yang dibagi menjadi 2 bagian yang diarsir, salah satunya warna hijau. Selanjutnya, wah, apa tuh? Gambar apa? Itu sama dengan yang mana ya? Oke, kita cari jawabannya. 3 diarsir, 3 tidak diarsir. Apakah itu jawabannya? Ayo, kita cek. Itu juga sama ya, 3 diarsir, 3 tidak diarsir. Oke, betul. Nah, kalau ini sudah tentu jawabannya yang itu karena sudah tidak ada lagi sisa yang lainnya. Oke. 2 diarsir warna merah, 4 tidak diarsir. Pasangannya 2 diarsir warna hijau, 4 tidak diarsir. Oke, kita menang. Nah, itu dia teman-teman penjelasan pecahan dari Kak Aulia. Mohon maaf ya apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahannya karena Kak Aulia juga di sini masih belajar. Jangan lupa terus belajar dan terus berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.